Halo Sobat Bucin, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah bucinkah? Apa masih belum bucin? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Video kali ini kelanjutan High School on Love episode 3, yang mana di episode ini akan semakin banyak momen kocak dan bucin pastinya guys. Sehabis menenggelamkan Woyun, Jae-suk pergi meninggalkan Woyun yang gak bisa berenang. Lee Soo-bi yang sampai di kolam renang, ia mencoba menyelamatkan Woyun. Namun karena ia gak bisa berenang, ia pun ikut tenggelam. Lalu mereka berdua diselamatkan oleh Sung Yul. Kemudian di sini Woyun diejek oleh Lee Soo-bi karena ia gak bisa berenang. Woyun pun kecewa dengan perkataan Lee Soo-bi tadi. Di sini kalung Woyun jatuh guys. Sementara itu di rumah, ibu dan ayah Sung Yul sedang asik berduaan. Di sini mereka berdua saling menceritakan satu sama lain. Kemudian mereka berpelukan nih. Saat dalam perjalanan pulang terjadi percakapan di antara mereka bertiga. Di sini Woyun dibuat cemburu dan ia mengajak Lee Soo-bi untuk pulang. Saat dalam perjalanan, mereka berdua saling bercanda. Nampaknya dua sejoli ini udah mulai ngebucin guys. Lalu keesokan harinya, saat Woyun ingin berangkat sekolah, ia menyadari kalau kalungnya telah hilang. Ia mencarinya dengan panik namun gak menemukan kalung tersebut. Lalu Woyun ditegur oleh neneknya, diminta untuk sarapan pagi, namun Woyun gak menghiraukannya. Ia pergi begitu aja. Sesampainya di sekolah, Woyun mencarinya, namun ia nggak menemukan kalung tersebut. Ia begitu panik mencari kalungnya yang telah hilang. Saat Lee Soo-bi keluar, ia bertemu dengan seseorang yang misterius. Di sini Lee Soo-bi diberi berkas baru, yang mana berkas itu sesuai dengan namanya. Lalu Lee Soo-bi pun bingung dan ia pergi keluar. Saat berada di luar, Lee Soo-bi bertemu teman malaikatnya dan ia pun mengobrol. Kemudian pria tadi datang dan ia seolah-olah nggak melihat. Lalu ia pun pergi meninggalkan Lee Soo-bi begitu aja. Di sini teman malaikatnya mencoba mencarikan cara agar Lee Soo-bi kembali menjadi malaikat. Sementara itu, Woyun dibully oleh Jae-suk saat berada di kelas, namun Woyun gak menghiraukannya. Jae-suk yang kesal akhirnya menjambak Woyun dan di sini terjadi perkelahian di antara mereka. Saat suasana udah panas dan mau terjadi perkelahian, mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan guru kelas mereka, yang mana guru mereka membawa murid baru. Dia adalah Lee Soo-bi. Hal itu membuat Woyun terkejut. Lee Soo-bi menggigit tangan Jae-suk dan hal itu membuat semua siswa di sana heran. Lalu guru tersebut memanggil Lee Soo-bi dan di sini Lee Soo-bi memperkenalkan dirinya. Sementara itu di ruang guru, Ibu Sung Yul sedang mengobrol dengan temannya. Namun di sini ia malah pergi begitu aja. Temannya pun menjadi kesal nih akibat ulah Ibu Sung Yul. Tapi ternyata temannya ini lagi bucin guys dengan salah satu bule yang bekerja di sana. Dan ia nampak mencintai bule tersebut. Sementara itu di kelas, Lee Soo-bi sedang mengobrol dengan Sung Yul. Ia begitu terkejut melihat Sung Yul satu kelas dengannya. Saat di loker ganti, Lee Soo-bi dikerjai oleh siswi lainnya. Di sini sepatu miliknya dibuat lemparan oleh para siswi yang ada di sana. Bahkan Lee Soo-bi dibuat terjatuh. Namun Lee Soo-bi nggak marah dengan hal itu. Dan kejadian tersebut dilihat oleh Woyun. Kemudian saat main bola voli kembali, Lee Soo-bi menjadi bulan-bulanan. Di sini Lee Soo-bi dikerjai bahkan sampai ia berdarah. Mengetahui Lee Soo-bi berdarah, Woyun datang menyelamatkan Lee Soo-bi dari lemparan terakhir. Yang mana hal itu membuat siswi tersebut takut. Saat dia mencoba menjelaskan, Woyun mengajak Lee Soo-bi pergi dan hal itu membuat semua murid di sana terkejut. Dan saat di luar, Woyun mengobati Lee Soo-bi yang mana ia menghentikan pendarahan hidungnya.
Namun sayang banget aksi mereka ketahuan oleh guru olahraga. Dan Woyun pun diberi hukuman oleh guru tersebut bersama dengan Liu Subi. Mereka berdua diberi hukuman menata ruang perpustakaan. Di sini Liu Subi mengajak Woyun bercanda. Namun Woyun malah meninggalkannya dan meminta Liu Subi mengerjakan sendirian. Saat di kelas, Woyun ditanyai temannya, "Apakah kamu jatuh cinta?" Lalu secara tiba-tiba Liu Subi datang dan mengatakan kalau ia nggak bisa pulang bersama. Saat Woyun sedang asik bermain bersama temannya, di sini ia secara tidak sengaja menabrak ibu Sung Yul. Lalu ia meminta maaf. Sementara itu Liu Subi yang ingin ke kolam ia nggak bisa karena pintunya terkunci. Lalu Sung Yul ke kantor, ia meminjam kunci tersebut. Kemudian di sini saat udah masuk, Liu Subi mencoba mencari kalung Woyun. Karena Liu Subi nggak bisa berenang, ia mencarinya dari atas. Namun meski ia mencari beberapa kali, namun nggak berhasil. Kemudian ia diminta pulang oleh Sung Yul. Lalu Liu Subi pun pergi. Dan di sini Sung Yul berhasil menemukan kalung Woyun. Sementara itu, di kafe, dua teman Liu Subi mengerjainya dengan cara mereka memesan makanan dan meminta diantar oleh Liu Subi. Sementara itu, di tempat game online, Woyun sedang bermain dengan temannya. Di sini Woyun nampak sedih karena kalungnya masih belum ketemu dan temannya mencoba untuk menghibur. Lalu ia mengajak Woyun pergi dan di sini mereka bertemu dengan teman wanitanya. Namun mereka buru-buru pergi dengan cara merangkak, guys. Lalu Liu Subi pun datang. Dan di sini ia menanyakan siapa yang memesan kue. Woyun sadar kalau Liu Subi tengah dikerjai. Dan di tempat ini terjadi pemerasan. Woyun mencoba menolong namun ia kalah. Dan gak berapa lama kemudian ayah Sung Yul datang. Lalu ia menangkap pria tersebut yang ternyata pria ini adalah ayah wanita ini. Namun karena sering diperas, akhirnya wanita ini merelakan ayahnya untuk ditangkap. Emang ayah kampret nih guys, ia memeras anaknya sendiri, gimana nih ya. Lalu Woyun mengajak Liu Subi pergi keluar dan saat di luar mereka sedang asik mengobrol. Tiba-tiba aja telepon Woyun berbunyi dan ternyata telepon itu untuk Liu Subi. Telepon itu berasal dari Sung Yul dan ia meminta Liu Subi untuk bertemu. Lalu Liu Subi pun pergi. Sementara itu di rumah Sung Yul terus memperhatikan kalung itu. Dan saat ibunya mengetahuinya, ia bertanya, "Kalung siapakah ini?" Namun Sung Yul nggak mengatakannya. Lalu Sung Yul menemui Liu Subi. Dan saat di taman, Liu Subi pun diberi kalung tersebut. Hal itu diketahui oleh ibu Sung Yul, namun ia nggak menghiraukannya dan pergi begitu aja. Kemudian di sini Sung Yul mengajak Liu Subi bermain. Nampaknya Sung Yul ini jatuh cinta guys kepada Liu Subi. Sementara itu di tempat lain Woyun sedang asik berbelanja dan ia bercanda dengan temannya. Saat akan mengambil barang, ia bertemu dengan gurunya. Lalu ia memberikan makanan tersebut. Di sini ketika mendengar nama Woyun, ibu Sung Yul terkejut dan ia teringat nama anaknya dulu. Saat mengikutinya, ternyata emang benar Woyun itu anaknya yang udah ditinggalkan. Lalu di sini bule tadi datang ke tempat makan milik nenek Woyun. Begitu juga dengan guru yang lain. Saat Woyun melayaninya, salah satu guru wanita menggodanya dan mengatakan kalau ia sangat tampan. Hal itu membuat Woyun menjadi kesal. Kemudian ia pergi ke counter untuk membeli sebuah HP. Sementara itu Liu Subi yang sangat bahagia, ia berlari dan terjatuh. Namun sayang banget kalung Woyun jatuh ke selokan dan ia berusaha mengambilnya menggunakan kekuatan miliknya.
Hal itu dilihat oleh teman malaikatnya. Sampai malam hari, Woyun mencari Liu Subi. Akhirnya ia menemukan Liu Subi dalam keadaan lusuh. Kemudian Liu Subi memasangkan kalung tersebut. Lalu Woyun bertanya, apakah kamu habis jatuh? Karena Woyun mencium bau yang tak sedap. Dan kebersamaan mereka ini dilihat oleh teman malaikat Liu Subi. Yang ternyata hal ini membuatnya nggak suka guys kalau Liu Subi dekat dengan Woyun.